Halo, perkenalkan, saya Anis Alfira dengan NIM 200611021139, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado, dengan dosen pengampu Dr. Magdalena Wulur SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama, Era Society 5.0, yang kedua, pandemi COVID-19, dan yang ketiga, manajemen operasional. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu Era Society 5.0. Era Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep yang ada sebelumnya, di mana seperti kita ketahui, Society 1.0 adalah pada saat manusia masih berada di era berburu dan mengenali tulisan. Society 2.0 adalah era pertanian di mana manusia sudah mengenal bercocok tanam. Society 3.0 sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk membantu aktivitas sehari-hari. Society 4.0, manusia sudah mengenal komputer hingga internet, dan Society 5.0, era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan menjalani kehidupan. Itu dia pembahasan tentang era society. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019. Dalam bahasa Inggris, Coronavirus Disease 2019 disingkat COVID-19 di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020 hingga 14 November 2020. Lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah di seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh. Upaya untuk mencegah penyakit virus corona termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Untuk upaya ini termasuk karantina Hubei, karantina nasional di Italia dan di tempat lain di Eropa, serta pemberlakuan jam malam Tiongkok. Dan selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu manajemen operasional. Ahli manajemen J. Hazard dan Berender mendefinisikan manajemen operasional sebagai bentuk pengelolaan penyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang, mesin, peralatan, dan bahan mentah, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk barang dan jasa yang lazim diperdagangkan. Manajemen operasional bisa juga diartikan sebagai pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengordinasian dan pengendalian semua kegiatan yang berhubungan dengan barang dan jasa secara langsung. Pengertian lainnya yakini aplikasi ilmu manajemen untuk mengatur semua kegiatan produksi agar berjalan efektif dan efisien. Pengertian dari ahli lainnya yaitu sebuah proses berkesinambungan dan efektif dalam memakai semua fungsi manajemen untuk mengintegrasikan beragam sumber daya secara efisien demi terwujudnya sebuah perusahaan. Dalam manajemen operasional ada struktur kepengurusan yang mesti dibentuk dan dilaksanakan sesuai fungsi masing-masing. Pimpinan tertinggi dalam sistem itu adalah manajer operasional. Itu dia ketiga materi yang saya sampaikan secara singkat pada video kali ini. Jika ada kata dan kalimat yang kurang berkenan atau salah, saya mohon dimaafkan. Terima kasih.